Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan daripada guru kita, dengan bersyukur yang ada yang belum ada akan menjadi ada. Dengan bersyukur yang tadinya belum ada akan menjadi ada. Dengan bersyukur yang sudah ada akan bertambah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya maaf. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Sya'ban pada hari yang keempat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, "Atadaruna lima sumya Sya'ban?" Para sahabatku, kalian tahu nggak kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan Sya'ban? Bulan sekarang ini dikatakan bulan Sya'ban. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasir. Dikatakan bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, karena di bulan ini kebaikan terus bertabang-cabang, terus bertambah-tambah. Jadi kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, luar biasa. Bercabang-cabang sampai 700 kali lipat. Jadi kebaikan di bulan Sya'ban itu dibalasnya 700 kali lipat. Kalau bulan Sya'ban kemarin 70 kali lipat. Sekarang 2 bulan Sya'ban 700 kali lipat. Nanti di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Nah, ini makanya Sya'ban terus nyata sya'abu, bercabang-cabang terus kebaikan. Ya. Jadi kebaikan betul-betul dibalas gede oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita harus ingat ketika di satu bulan kayak Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ketika ini pahala dinaikkan sampai 700, nah, maka keburukan juga dilipat gandakan. Keburukan juga sama. Keburukan yang kita lakukan di bulan Syawal ini juga 700 kali lipat. Ya. Satu rakaat yang kita laksanakan di bulan Syawal sama dengan 700 kali lipat di luar bulan. Ya. Nah, demikian pula kita misalnya mabok satu kali di bulan Syawal itu juga dendanya, dosanya seperti 700 kali lipat mabok di luar bulan Sya'ban. Nah, inilah makanya kita disuruh hati-hati. Ya, disuruh hati-hati. Syekh Dinun berpesan, Syahri Rajab itu bulan untuk cocok tanam. Ya, bulan untuk nanam itu bulan Rajab. Bulan Sya'ban ini bulan untuk nyiram. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi, dan nanti bulan Ramadan tinggal panen. Nah, jadi Rajab itu untuk nanam, Sya'ban buat nyiram, Ramadan tinggal panen. Nah, maka orang-orang yang menjaga bulan dari bulan Rajab, jaga, ya Alhamdulillah dengan bimbingan guru mursyid kita ditambah volume ibadahnya naik, dikasih ada namanya sholat Rajab. 42 rakaat dibagi 4 kali. Sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Kemudian juga kita dilatih puasa. Puasa Kamis pertama di bulan Rajab. Ini meningkat. Yang sebelumnya nggak ada. Lah nanti bulan sekarang ini nanti disiram. Disiram dengan apa? Dengan disiram dengan sholat nisfu Sya'ban. Kalau sholat Rajab kita laksanakan, sholat nisfu Sya'ban kita siram. Yakin, saya yakin-yakinnya. Nanti di bulan Ramadan enak, tinggal panen. Puasa enteng. Traweh enteng. Ya. Traweh enteng, makanya nggak ada ceritanya. Ikhwan traweh ngompok, nggak ada. Ya. Ini untuk kita syukuri. Berbeda dengan kita yang di luaran. Coba lihat di luaran. Kenapa menjadi fenomena umum di masyarakat negeri kita Indonesia ini? Di awal-awal traweh, begitu membludak. Nah, begitu membludak, masjid penuh, musola penuh, sampai gelar tikar, sampai pasang taruh dan lain sebagainya. Itu di awal-awal. Tapi hanya bertahan beberapa hari saja.
paling hebat 1 minggu. 1 minggu itu meludaknya jamaah sholat taraweh. 1 minggu. Ya. Kesananya kosong. Barisannya semakin maju, semakin maju, semakin maju. Pada kemana itu orang? Apakah mereka-mereka yang awalnya sholat udah pada meninggal? Belum. Pada pulang kampung juga belum. Lalu kemana mereka? Mogok. Kenapa ini mogok? Karena nggak disiapin dari rojab. Nah, nggak disiapin dari rojab. Maka yang udah dilatih dengan sholat rojab, dilatih nisfu sya'wan sampai 100 rakaat. Terawih itu kecil, terawih itu sebentar. Ini luar biasanya guru kita, bimbingan Abah Awas. Bimbingan dari guru-guru kita dari TKN. Ya. Jadi luar biasa. Dididik dari awal, dari Rajab Syakban. Nanam. Ya kalau di bulan Rajab nanam, nanti disiram di bulan Syakban. Nanti tinggal panen di bulan puasa. Tapi kalau bulan Rajab nggak ada punya tanaman, ya. Kalau Rajab nggak punya tanaman, apa yang mau disiram di bulan Syakban? Ya, kalau nggak ada nanam, nggak ada yang nyiram, apa yang mau dipanen di bulan Ramadan? Maka Syakban ini adalah luar biasa. Ini untuk kita syukuri. Ya. Untuk syukuri. Kita bukan melihat pahalanya, tapi kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru muslim sehingga ibadah kita jadi terarah. Ya. Jadi ibadah kita jadi terarah. Bersyukur. Maka bulan Syakban ini oleh guru kita dalam kitab Fadailus Syuhur diartikan syinya adalah syukur. Bersyukur, kita tinggal bersyukur. Dalam kondisi apapun, kita bersyukur kepada Allah. Ada sujud syukur, ada sholat syukur nikmat. Ini luar biasa. Ya. Padahal yakin ketika si ikhwan ini kan nggak sama. Ada orang kaya, ada yang miskin, ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya sedikit, ada yang jarang punya duit. Tapi semua oleh guru kita dididik untuk bersyukur. Ya. Selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ini pelajaran tingkat tinggi bagi kita. Bagi kita para ikhwan ini eh, didikan syukur yang dibimbingkan oleh guru kita ini kelas tinggi. Kenapa begitu? Karena kalau kita bersyukur kita segala ada. Segala ada, segala punya, duit ada, ini ada. Kita bersyukur gampang. Karena semua ada. Ya. Tapi yang luar biasa ini kan banyak juga ikhwan yang masih serba kekurangan. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tapi masih tetap bersyukur kepada Allah. Itu luar biasa. Ya. Ini didikan guru mursyid. Ya. Maka guru kita sering ngomong, sering menyampaikan, mengingatkan kepada kita. Kalau kita bisa sedekah, kalau kita bisa ngasih orang, sementara kita lagi duitnya banyak. Itu mah biasa. Ya. Sedekah kita ngasih orang, menyumbang orang, bantu orang lain. Kita duitnya ada, duitnya banyak. Itu mah udah biasa. Yang luar biasa itu kita bisa bantu ketika kita nggak ada. Ngutang, ngutang untuk sedekah. Itu kata guru kita baru luar biasa. Ya. Kalau kita menyayangi orang yang sayang kepada kita itu mudah, gampang. Ya. Ada orang sayang kepada kita, kita sayang lagi gampang. Ya. Ada orang dermawan kepada kita, royal kepada kita, kita royal lagi kepada mereka, gampang. Ya, yang susah itu kita menyayangi orang yang membenci kepada kita. Yang berat itu kita ngasih sesuatu kepada orang yang pelit kepada kita. Inilah pelajaran syukur dari guru kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Luar biasa guru kita didikannya. Ini syukur tingkat tinggi. Ya. Kita disuruh dalam kondisi apapun tetap bersyukur kepada Allah. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau sempat, mau sempit. Semuanya kita disuruh bersyukur. Tetap sujud syukur, tetap sholat syukur. Habis wudhu kita ada sholat syukur wudhu. Nah,
Tiap habis maghrib kada sholat syukur nikmat. Sujud syukur kita kepada Allah. Lakas saja itu. Syukur kita kepada Allah. Nah, ini jangan sampai kita juga kalah. Kalah bersyukur sama hewan. Dalam satu keterangan Allah turunkan malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril turun ke bumi. Wawancara itu hamba-hambaku. Tapi jangan dari manusia. Coba binatang wawancarai. Apakah dia puas? Apakah dia bersyukur, berterima kasih kepada kau, atau dia malah ngeluh? Akhirnya malaikat Jibril turun. Yang ditemui adalah di siang hari ketemu dengan seekor kerbau. Kerbau itu lagi berendam. Ya, airnya sedikit, berendam, lumpurnya banyak. Nah, ternyata didatengin malaikat Jibril, kerbau juga tahu kayak kenal. Ah, malaikat Jibril. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata kerbau, ah loh, Jibril. Ya. Jibril bertanya, saya diutus oleh Allah, ya saya tahu. Gimana? Saya mau menanyakan kepada kamu, apakah kamu kerbau? Apakah kamu berterima kasih dijadikan kerbau oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu tidak terima atau kamu nggak puas dijadikan kerbau? Ya, tiap hari kepanasan. Ya, tiap hari kepanasan terus harus wajak sawah dan lain sebagainya. Apa jawaban kerbau? Alhamdulillah beri. Saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah. Saya dijadikan kerbau. Meskipun terik matahari, alhamdulillah itu ada lihat ada kubangan. Jadi kerbau kalau manusia menghindar terik matahari pada masuk rumah, pada masuk bangunan. Kalau kerbau berendam, berendam yang ada itu, yang ada lumpurnya. Ya. Kata kerbau, saya bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih jadikan kerbau. Saya bersyukur tidak dijadikan kelelawar. Ya. Jadikan kelelawar. Kalau lihat kelelawar tuh, wah, tidurnya aja gantung. Dia mandi sama air kencing sendiri, kata kerbau. Nah, akhirnya, oh kamu bersyukur, iya. Ya udah, terima kasih saya. Akhirnya malaikat Jibril mencari kelelawar. Karena yang disebut oleh kerbau ini kelelawar. Begitu melihat, ya lagi gelantungan juga namanya kelelawar. Nggak ada rumah, nggak ada ini. Gelantung, makan gelantungan. Tidur juga gelantungan di pohon. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai kelelawar, ada apa malaikat Jibril? Nah, kamu ngeluh nggak jadi kelelawar, dijadikan oleh Allah jadi kelelawar? Jadikan oleh Allah ngeluh nggak jadi kelelawar, kamu kehujanan, kamu ke anak kena angin dan lain sebagainya. Bahkan kamu mandi dengan air kencing sendiri. Apa jawab kelelawar? Bril, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah, malaikat Jibril. Meskipun ini saya masih bebas kemana-mana, bisa terbang kemana suka. Ya, saya bersyukur kepada Allah tidak dijadikan cacing, kata kelelawar. Cacing tuh malaikat Jibril lihat dia jalannya aja pakai perut. Rumahnya dalam tanah, becek, basah dan lain sebagainya. Saya masih enak, saya bersyukur. Ya. Akhirnya kesimpulannya ternyata kerbau bersyukur, kelelawar pun bersyukur. Akhirnya malaikat Jibril mencari itu yang namanya cacing. Begitu ada cacing lagi ngesot, ya nah, ngesot nggak punya kaki, ditanya, hei cing, gimana kamu keadaannya? Alhamdulillah. Kamu nyesel nggak dijadikan oleh Allah jadikan cacing? Kamu ngambek nggak? Kamu protes nggak? Ya, kamu demo nggak dijadikan cacing? Jalannya pakai perut, rumahnya juga rumahnya nggak umum, yang lain ada rumah bertingkat, malah kamu rumahnya di dalam tanah. Apa kata cacing? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata cacing. Saya dijadikan hewan, nggak ada hisab bagi saya. Kalaupun saya ditangkap, kemudian jadikan umpan ikan, nggak apa-apa setelah itu urusan selesai. Saya bersyukur tidak dijadikan manusia. Ya. Tidak dijadikan manusia, kata cacing. Karena ketika dijadikan manusia kemudian durhaka kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, apalagi yang tidak mau beriman kepada Allah, kata cacing.
Di akhirat dia akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Kalau saya biar kayak begini, ketika saya mati selesai urusan. Tapi kalau yang diciptakan menjadi manusia, ketika dia tidak soleh, ketika dia tidak beribadah kepada Allah, tidak mau dia ikut aturan Allah, siksanya berat nanti di hari kiamat. Tuh. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur. Jadi ternyata binatang-binatang saja pada bersyukur. Ya. Kalau binatang saja kita pada bersyukur, toh apalagi manusia yang konon dalam Al-Quran yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang paling baik, yang paling bagus. Kalau ada manusia yang tidak bersyukur, berarti itu lebih hina daripada binatang. Kerbau saja bersyukur. Kalau lawar saja, cacing saja bersyukur. Nah, kalau manusia tidak mau bersyukur kepada Allah, wah, inna azabi lasyadid. Maka azabku perih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Dipertemukan dengan Allah, dipertemukan dengan guru mursyid adalah nikmat Allah yang luar biasa. Maka tugas kita sekarang tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur, kata Allah. Bersyukur terus. Bagaimana bersyukur? Zikir. Zikir, ikuti petunjuk guru. Laksanakan amaliyah mursyid. Itu kita bentuk syukur kita kepada Allah. Dibimbingkan kita terarah. Ibadah kita terarah. Dengan punya guru mursyid, hidup kita terarah. Ibadah kita terarah. Semuanya akan terarah. Kenapa? Apapun yang terjadi di luar, di muka bumi ini, kita punya pegangan. Kita tanya kepada guru mursyid. Karena guru mursyid sampai batanyo, sampai babarito, kata orang Padang. Tempat bertanya. Jadi kita nggak usah pusing, orang lain pada pusing, biarin aja, udah punya kepala sendiri. Kita nih punya guru mursyid. Ya. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur inilah yang diajarkan oleh guru kita. Syukur. Syakwan syinya adalah bersyukur. Bagaimana cara syukur kita? Kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, terutama di bulan Syakwan ini. Ditingkatkan ibadah kita. Ya, makanya manqobah di dalam bulan Syakwan yang ditampilkan, yang dibaca dalam manqobah di dalam Syakwan ini adalah ibadah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibacakan manqobah bukan saja didengerin, tapi coba ya kita pahami, kita teladani, kita berusaha untuk mencontoh beliau, guru kita, ibadahnya bagaimana. Nah, jadi untuk menjadi barometer kita, tuh ibadah guru kita segitu. Ya, kita mungkin belum bisa 100%, tapi kita ada paling enggak ya berapa persen kita ikut kepada guru kita. Insya Allah. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan daripada guru kita dengan bersyukur, yang ada yang belum ada akan menjadi ada. Dengan bersyukur yang tadinya belum ada akan menjadi ada. Dengan bersyukur yang sudah ada akan bertambah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya maaf.